Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, PM, MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya melanjutkan pembahasan kita tentang LSMW ya, LSMW. Yang mana di video sebelumnya saya sudah membuat simulasi tentang bagaimana cara melakukan proses upload dari material master gitu ya. Nanti sekali lagi untuk mengingatkan teman-teman nanti bisa melihat di situs kursus saponline.com ya di sini. Nah, teman-teman bisa melihat untuk mempelajari keempat modul ada di sini semua. Silabusnya sudah saya buat, sudah lengkap mulai dari material sampai ke konfigurasi. Teman-teman bisa belajar dengan saya dengan secara online. Nanti teman-teman yang ingin lebih lanjut tentang pemahaman materi bisa ditanyakan di WA atau bisa by phone via WA, tidak ada masalah ya, bisa kita diskusi lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, tempo hari kita sudah membuat step yang pertama tentang maintain object attribute ya. Kemudian kita melangkah ke step yang kedua ya. Maintain source structure ya. Anda arahkan ke sini, kemudian execute gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini tampilan pertama adalah memperlihatkan display dari source structure ya. Kemudian teman-teman ini ceng ya, ceng dulu. Nah, seperti itu. Kemudian source structure. Setelah itu kita coba save dulu ya. Oh, sorry. Ceng, kemudian kita buat strukturnya, nama strukturnya. Misalnya struktur MM gitu ya. Nah, ini adalah struktur MM01 gitu ya. Oke, nah ini udah ada. Oke, nah seperti ini strukturnya. Kemudian save. Data save, oke, kemudian back. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua ada isinya sekarang. Yang ketiga adalah maintain source field ya. Teman-teman kemudian execute lagi. Nah, kita lihat source fieldnya ini ceng dulu. Nah, setelah diceng di sini diberikan penginputan dari field ya. Kita lihat dulu di sini ada. Nah, di sini ya, teman-teman saya ulang lagi. Dari sini teman-teman diarahkan, kemudian di tick yang ini. Ya. Nah, di sinilah teman-teman memasukkan struktur dari field. Oke. Saya tahan dulu ya. Sebelum ke sini, teman-teman tadi di awal, kita balik lagi ke awal ke step sini. Oke, arahan ke sini. Kemudian kita arahkan ke sini. Kemudian kita execute. Kemudian kita lihat ke sini. Nah, ini struktur yang di sini kita lihat, klik 2 kali. Nah, teman-teman harus copy ya. Di sini data ini harus copy. Kenapa mesti kita copy? Tujuannya adalah untuk nanti user mengisi data-data atau template isian yang mana nanti template itu akan diupload di dalam file LSMW gitu ya. Caranya bagaimana? Ini udah saya buka, jadi teman-teman arahkan ke sini. Semua yang ada isinya di copy ke dalam Excel, gitu ya. Jadi di sini Ctrl Y, kemudian di drag kayak gini. Oke, saya ulangi ya. Ctrl Y, Ctrl C. Ya, kayak gitu. Kemudian buka Excel.
kemudian kita save di sini gitu ya. Kemudian teman-teman arahkan ke bawah lagi, ambil lagi data yang lainnya, ini Ctrl Y, kemudian di drag lagi kayak tadi, Ctrl C, simpan lagi di bawahnya, arahkan lagi ke sini, gulung, lihat lagi data di bawahnya yang ada isinya, yang ini, Ctrl Y, kita ambil lagi satu persatu ya, Ctrl C, kemudian Ctrl X. Oke, kemudian lihat lagi ini, Ctrl Y, Ctrl C. Ini juga Ctrl Y. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu yang double, field yang double itu nggak usah dilakukan proses dua kali ya. Seperti ini nih, material description, kemungkinan akan ada double, itu cukup sekali aja. Kayak mark text ini ya, material description. Nanti teman-teman bisa lihat di bawah, pastinya ada beberapa kali penyebutan dari material description, itu cukup sekali aja uploadannya gitu ya. Saya lanjut, terus ini tadi mains ya, saya mains udah ya, oke. Main udah, studium sini. Nah, ini kan seperti ini ya, mark text material description, ini nggak usah nih, bisa dilewatkan. Ini juga nih ya, ini nggak usah. Nah, untuk mains EKGRP matkl ini kayaknya udah di sini, mains matkl OSPART, yang belum matkl-nya ya, nggak apa-apa, kita copy dulu aja. Kalau teman-teman takut yang ada yang kelewat, nggak apa-apa, nanti ketika ketemu yang double di delete aja di Excelnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini keterangan dari material mains EKGRP, ini udah di atas ya, di sini udah. Kemudian ini yang belum nih, Ctrl Y, Ctrl C. Oke, lanjut, load size ini ya, Ctrl Y, Ctrl C. Jangan ada yang kelewat ya, nanti nggak matching ketika uploadnya, dia akan error ya. Jadi teman-teman harus masukin semuanya ada gitu ya, kecuali yang double itu bisa di satu aja. Oke, ini procurement type, sorry. Procurement type, kemudian ini scheduling margin key, ini material description. Nah, ini period juga harus ada. Ini nah ini ya, ini main sama ini belum.
atau yang bawah aja deh, atau dua-duanya nggak apa-apa nih. Ini ya, Ctrl C. Main part division, ini sepertinya part udah nih, apa kita copy dulu. Valuation class, ini keterangan mains base unit of measure, mains mas part nih udah. Valuation class sama ini kita lihat ya. Ini base unit issue. Kita masukkan main parts, ini valuation class, ini kayaknya udah juga tapi nggak apa-apa, kita masukkan lagi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Semuanya dimasukkan ke dalam file Excel ini. Jadi kalau kita lihat file yang tadi yang saya copy itu, kalau dilihat di Excel dia akan menjadi file teks ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita dari file teks ini kita penggal-penggal. Caranya dengan di sini ada data ya, data kemudian text to column gitu ya. Kita pecah-pecah. Oke, next. Nah, ini sesuai nih. Kolom pertama yang ini, kolom kedua, kolom ketiga udah dipenggal-penggal ya. Kemudian next aja. Finish. Nah, sehingga menjadi begitu tuh. Filenya menjadi 3 kolom. Kalau kita lihat isinya, maksudnya adalah ini adalah isian ya. Ada kolom isian, ini adalah kolom field ya, dan ini adalah kolom keterangan. Ini kepotong, tidak apa-apa, tidak apa-apa kepotong ya. Kita gini aja, buang aja ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya kasih tahu bahwa untuk yang sudah disebutkan di awal itu ya, fieldnya tidak usah lagi disebutkan di line berikutnya. Jadi yang double-double ini teman-teman bisa buang ya. Kita lihat nih, ada yang double enggak, misalnya works plan, ini material description, main mat.kl, material group. Nah, ini nggak perlu nih, dibuang aja ini. Oke, delete row. Kemudian base unit of measure ya, EKGRP, purchasing group, ini material group, material type, material MRP type, MRP control size, procurement, ini consumption mode, ini timpaknya tidak ada yang double. Ini base unit of measure, mains itu udah ada di atas, kita lihat ya. Mains itu ada di atas kayaknya. Ini ya. Ini mains ada di sini, jadi ini yang ini dibuang aja. Oke, cari lagi yang double-double. Division, ya division juga udah ada, kita delete. Valuation class belum ada ya. Valuation class, price control indicator, price unit, standard price, valuation class di bawah valuation class lagi. Ini kita delete. Oke, indikator sudah tadi delete.
price unit ya, price unit belum, standar price tadi sepertinya udah ada nih standar price. Coba lihat di atas, standar price belum ada ya. Oh ini nih standar price ya, double ya, lihat row. Base unit udah tadi dia lihat row. Issue storage location, production scheduling profile, valuation class lagi kita lihat. Indikator juga tadi udah. Price unit ini udah PNH ya, kita lihat. Standar price ini udah di atas. Dan ini buang aja. Nah kayak gitu ya. Kita cek lagi ada yang double nggak. Ini plan 1000 nggak ada. Standar price, storage location, material description, base unit, base B ini double di sini ya. Kita lihat lagi, dia lihat row, purchasing group, purchasing EKGRP, MatKL, material group. Ini material group udah ada juga. Material type, MRP controller, load size, procurement type, scheduling key, period indicator, consumption mode ya, MRP indicator, scheduling profile, valuation class, price control, price unit, standar price, issue. Oke. Kelihatannya udah nggak ada yang double ya. Supaya untuk mastiin teman-teman bisa begini aja sih, kontrol shift ini kita kontrol C ya, kita buka sheet di baru untuk mastiin ada yang double atau tidak. Kemudian di sini kita lihat ya, oh masih ada yang 6 duplikat ya, masih ada, harus dirapiin lagi. 6 yang duplikat masih ada, coba cari lagi. Ini kontrol C, kita kesini aja deh. Sama dengan ya, kita lihat yang true. Oh udah nggak ada ya. Sorry salah. Ini kita sort dulu. Oke. Sama dengan ini. Lihat, nah ini yang yang 14 ini ya, 14 harus dibuang salah. Yang 14 ini juga yang 12 nih, ada double, kita lihat lagi di sini. Yang 12 sama 14 ya, 12 kok double dengan, oh yang ini ya, 14 juga ini kan double sama yang ini. Lima 15 juga double ya. 15 ini 15 ya. Sorry. Yang wrong. Oke. Kemudian kita lihat lagi tadi. Kemudian di bawah ini PNH ya.
PNH juga masih double. PNH. Nih, kita buang ini. Kemudian habis PNH ini cancel true. Ini ya, FFCPF ya. FFCPF. Oke, kita lihat. Oh, yang ini ya. Oke, kita ulang lagi. Ini kita delete aja deh. Memang di sini agak lama ya teman-teman, tapi harus sabar ya. Untuk melakukan proses upload ini kita harus benerin dulu di field-fieldnya, jangan sampai ada yang double. Ya, kita taruh di sini. Oke, ini kita sort ya. Sort, oke. Ini kita coba bandingkan ini dengan ini ya. Ya, kita lihat sekarang udah full semua. Oh, ini masih ada nih 13 ya. 13 nanti dibuang. 13 ke bawahnya udah habis semua ya. Jadi ya tinggal yang 13. 13 ya. Oke, ini sudah kita lakukan proses perapian. Kemudian ya kita copy ya. Yang ini pertama dari yang ini dulu. Dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian Ctrl C ya. Nah, teman-teman simpan di sini nih. Ctrl V tapi yang model transpose kayak gitu ya. Lakukan sekali lagi untuk field kayak gini. Ctrl C. Kemudian simpan di sini di transpose gitu ya. Yang terakhir ini nilainya. Ctrl C. Ctrl C. Simpan di sini transpose. Ya, kayak gitu ya. Sorry. Jadi ini yang saya tandain kuning sebagai header. Kenapa dibuat demikian? Sorry. Agar nanti ketika kita nyerahin template ke user, mereka harus mengisikan sesuai dengan yang kita kasih judul ini ya. Judul ini mereka harus input seperti juga contoh data satu contoh data itu gitu ya. Nah, jadi kayak gitu caranya. Nah, kayak gitu ya. Oke, misalnya saya mau coba bikin 2 deh ya. Saya bikin misalnya nanti user kayak gini nih, ngikutin dia 600 misalnya ya. Tapi tentu saja yang kode materialnya yang belum ada ya. Jangan material yang udah ada dia bakal error gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ini saya copy semua kan sama ya. Nah, simpan di sini. Simpan di sini. Stop, salah. Ya, seperti itu. Yang pertama kan sudah ada, jadi saya delete aja. Nah, seperti itu datanya nanti yang kita akan upload. Kita simpan filenya di misalnya di sini ya. Nah, di sini di buku ya. Upload template. Upload gitu ya. Oke, ini udah siap. Kita lanjut. Ini udah back lagi. Sudah kita copy.
Ini back lagi. Nah, di source ini ya, tadi kita terputus di maintain source failed. Kita klik 2 kali. Ini teman-teman tandain, arahin ke sini. Ini ceng dulu, sorry. Kemudian arahkan ke sini. Ini ada tombol kayak maintenance ya, table maintenance, ditik. Nah, disinilah teman-teman masukkan field name. Field name-nya seperti apa? Tadi kita udah nyiapin. Nah, ini field name-nya nih ya. Jadi tujuannya seperti ini. Ctrl C, kemudian Ctrl V kayak gitu. Nah, kemudian tipe sama length-nya ya kita buat aja di Excel sekalian. Kita tipenya di sini karena upload ya, ini C aja. Samain aja C gitu. Besarannya length-nya 40 juga. Samain aja nggak apa-apa ini. Nanti di convert sama dia kok. Ctrl V ya. Ctrl, kita copy sekarang. Ctrl C. Masukkan ke sini. Ctrl V. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita lihat besarannya. Ctrl C. Kita masukkan ke sini. Ya, kayak gitu. Kemudian descriptionnya satu lagi yang ini ya, description yang ini. Oh, tadi kurang ya, nggak apa-apa. Descriptionnya masukkan juga. Ya, masukkan seperti itu. Kita lihat ke bawah, kemungkinan tidak semua masuk ya. Di sini sampai FH ori ya, kita lihat lagi, periksa lagi FH ori ya kan, sampai sini. Jadi ini belum ke masuk nih. Ctrl C, taruh di sini, Ctrl V ya. Ctrl C, Ctrl V. Oh sorry ya, sekalian padahal sama ininya. Ya, sudah ya, kita masukkan semua, kemudian kita save. Back. Ya, seperti itu. Ya. Sudah. Kemudian kita save, jangan lupa data save. Oke, kita back ya. Kemudian maintain field mapping and conversion rule ya. Kita yang step berikutnya adalah di mappingin ya struktur yang udah dibuat dengan tabel dan rekaman tadi ya. Kita execute. Define structure relation first. Oh yang ini ya, kelewat jangan-jangan. Nah iya. Kemudian ceng relasinya dulu. Nah jadi relasi antara ini ke sini. Kemudian save. Data save. Oke, kita back. Setelah relasi baru kita mappingin terakhir yang ini ya. Kita jalankan. Nah ini seperti ini munculnya. Kemudian teman-teman di sini kita ceng juga, ceng ya. Setelah ceng kita lihat di extras auto field mapping ya, jangan lupa di sini kita klik. Oke, nah muncul pop up berikut yang sini no confirmation ya, biarkan aja kita kita menyetujui defaultnya aja. Oke, auto field mapping complete, yes. Nah seperti itu ya, jadi direlasiin tuh struktur sama kode table-nya apa, struktur fieldnya sama filenya. Oke, kemudian kita save, data save, back. Nah sudah nih, kalau ini bisa dilewat ya, baru
berikutnya nanti masuk ke sini ya. Oke, ini karena udah 30 menit, jadi nanti kita sesi terakhir kita tes ya, apakah bisa upload file material master dengan LSM ini. Oke, saya kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.